Oh iya, oke. Sebelumnya dulu nih ya, sebelumnya pertanggal, aku lihat dulu ya, pertanggal kemarin banget itu udah pertama-tama kali Lisa muncul awal-awalnya. Tuh pertanggal berapa ya? Pertanggal 5 April dia ngubungin aku. Pertanggal 5 April dia ngubungin, "Hai kakak," dia DM aku. Karena waktu itu aku lagi ngebahas tentang si AA yang preskon. VT aku ngebahas AA yang lagi preskon, terus Lisa tanggal 5 April DM aku, "Hai kakak," menyapa. Aku yang namanya disapa, aku lihat, oh iya gitu, kenapa, gimana gitu. Dari tapa menyapa itu, sehingga aku bilang, waktu itu aku masih kesel sama dia. "Kamu bagaimanapun image kamu jelek, maaf kalau aku ngedukung ibu RK karena dia adalah istri sah," aku gituin. Dia bilang, "Nggak apa-apa kakak," aku bilang, "kamu salah," gitu kan. Waktu itu dia belum ada klarifikasi tentang ngakui salah kan. Aku tetap hajar dia tuh di VT aku karena aku suka sama istri sah sebagaimana aku istri sah kan. Jadi pas waktu itu ada di satu konten, di kontennya salah satu itu aku lihat dia minta maaf. "Saya minta maaf kepada ibu istrinya RK karena saya bersalah begini-begini." Dia mengakui kesalahannya. Di situ aku lihat, oh udah minta maaf deh nih gitu kan. Terus aku bilang, badan kan banyak dikritik orang soal badan. Aku peduli karena dia cewek kan. Aku bilang, "Badan kamu udah terlalu gemuk, mau nggak ke dokter aku treatment?" Aku ngomong gitu. Ini sorry aku lagi perawatan ya, jadi ngomongnya agak apa. "Aku lah mau aku dokter aku perawatan," aku bilang, "biar badan kamu bisa lebih kurus, pipi kamu bisa lebih cabi," aku ngomong begitu. Terus waktu itu dia masih kesel sama aku mungkin, dia belum jawab. Terus aku kasih IG dari dokter klinik ke tempat aku. Habis itu dia ngubungin ke kliniknya, ngubungin IG-nya, terus di situ kita ketemu di klinik itu, terus ketemu, aku masih marah tuh. Aku ketemu masih marah tuh, aku bilang, terus dia baik, langsung dia peluk aku, Kak Tessa, dia peluk aku, gini-gini. "Kak Tessa tahu nggak," katanya, "kalau papa aku gini, aku kesel sama kamu, kenapa sih kamu gini-gini, tapi kan aku udah minta maaf," gitu. Aku udah bilang kok, aku minta maaf, aku salah, dia bilang gitu kan. Namanya manusia salah kan, memang harus minta maaf, dan aku udah mengakui, dia bilang gitu. Dan aku pikir gini, dia meluk aku, dia akrab dengan aku, dia nyapa aku dan dia juga baik, masa aku harus menghakimi, emang aku siapa gitu. Apalagi dia bukan mengambil suami aku gitu kan. Kan dia juga sudah minta maaf kan. Aku pikir ya udah, aku jadi baik sama dia tuh, aku baik sama dia. Ya udah, dia tuh perawatan segala macam, soal dia bilang, "Hidung aku gimana, bagus nggak?" Aku bilang, "Hidung kamu bagus, jangan diapa-apain," gitu. Dia merasa hidungnya nggak bagus. Aku bilang, "Hidung kamu bagus, yang kamu sekarang harus perbaiki adalah bentuk badan kamu. Umur kamu berapa?" Aku tanya. "Umur 25. Oke, kamu umur 25. Anak kamu berapa? 2. Oke, umur 25 kamu segede ini," aku gituin. Aku ceramain, segede ini, gue bilang, dan punya anak. Kalau soal punya anak, aku pun punya anak. Aku bilang, kita harus bisa pintar menjaga badan kita, apalagi kamu muda, aku gituin. Dia apa sih kesenangannya, makan manis gitu atau gimana? Atau dia makan sehari 5 kali apa gimana? Bisa suka icip-icip ya, suka icip-icip gitu. Tapi kemarin kalau kita mau kita kasih, enggak, aku diet, tapi icip juga gitu. Terus kita pergi ngafe, dia masih makan steak itu kan dagingnya itu loh. Dia makan terus ya, nggak berhenti gitu. Mungkin hidupnya kan happy ya, dia happy punya suami juga. Terus kan 8 bulan sebelumnya kan masih dapat dari itu kan, masih dapat uang katanya kan, seperti dia bilang kan, masih dapat uang, masih enak-enak, masih happy kan, punya suami, punya anak gitu. Terus masih kan 8 bulan terakhir kan baru nggak, mungkin di situ nggak kontrolnya. 8 bulan terakhir nggak kontrolnya, tapi berarti sebelumnya dia nggak kontrol kan. 8 bulan terakhir dia nggak dapat duit kan, nggak diterapkan transferan lagi. Sebelumnya itu dia nggak kontrol karena makan terus, hidup happy kan, di rumah sama suami kesayangan, ada anak 2, dia bisa ngatur anak. Tapi maksudnya nggak diingetin sama suaminya gitu, cerita agak dia kayak gitu. Kalau suaminya sih mungkin terlalu sayang ya. Ada suami yang jealous loh, istrinya cantik. Dia biarin istrinya makan dulu, kejadian buat kakak aku.
Suaminya jealous kalau istrinya cantik, badannya langsing. Dibiarin makan terus, setiap malam diajak makan supaya gemuk. Aku nggak ngerti. Aku nanya, suamimu di mana, Dek? Ada di rumah katanya. Waktu yang dia ke dokter itu klinik, ada di rumah suamiku katanya. Oh gitu. Iya, anakku kan sama suamiku. Aku bilang kamu terlalu hidup bahagia ya. Kan kemarin dia kan anaknya ceplos-ceplos. Kan kemarin aku masih dapat duit, Kakak. Aku masih happy, makan, ngumpul sama anak, sama suami. Kan baru 8 bulan aku nggak ada duit, nggak ada kirim gitu. Dia ngomong begitu. Oh gitu. Jadi ya namanya umur segitu memang lagi lahap-lahapnya makan. Kalau nggak kontrol bablas. Untung dia begitu dia viral, karena aku tegur 5 April aja aku udah tegur, kurusin badan. Aku udah tegur langsung 5 April, kurusin tuh badan. Gak usah, kan katanya dia foto-foto lama. Aku bilang kurusin tuh badan gitu. Jadi itu aku udah tegur dia di situ. Pilih apa? Aku lagi di ini ya, di toko buku. Aku udah tegur dia di situ. Jadi alhamdulillahnya dia masuk kali ke telinganya kan. Oh iya, aku bilang, lu kalau masuk di dunia entertain, kalau kayak gini lu akan di ini terus, nggak apa-apa. Dia aja ngomong pertama kali ketemu, aku kan gundik, aku kan torrenting. Anaknya itu memang anaknya itu apa ya, friendly gitu. Dia nggak marah dikatain torrenting, dikatain gundik, dia tuh nggak marah gitu loh. Dia cuma ketawa-ketawa doang gitu loh. Tapi kalau untuk oh ya lupa, pertanggal itu dia pernah unfollow aku dulu. Karena aku hajar dia unfollow aku. Dia pikir dia DM aku baik. Ternyata aku tetap hajar kan, dia unfollow aku. Terus kemarin mau ke klinik dia baru follow aku lagi. Gimana saya? Tapi dia ada punya tips-tips sendiri gak sih? Atau punya keinginan untuk menjadi langsing lagi? Oh iya, keinginannya besar banget. Keinginan besar banget tuh jadi langsing lagi. Seperti yang kita pergi makan itu kan, aku kan mau langsing, aku nggak mau makan, tapi tetap icip-icip gitu, gitu. Terus keinginannya untuk langsing, dia mau ke mana ya, ke Korea deh kayaknya, mau ngurusin badan, mau potong usus. Aku masih masukan, kamu masih muda, potong usus, umur kamu tuh logikanya kalau orang muda umurnya kan panjang. Aku bilang kamu potong usus, nanti kamu bisa nggak kamu stop makan sampai kamu tua nanti. Namanya potong usus kan akan makin sedikit kan, sementara kita udah biasa makan banyak. Tapi dia komitmen, nggak apa-apa, nggak masalah, dia udah mau terima semua resiko, dia mau potong usus, dia mau terima resiko. Kalaupun nanti dia, sampai aku bilang loh, kalau lu meninggal gimana, aku ngomong begitu loh. Lu potong usus, terus kalau lu meninggal gimana lu? Dia mikir sebentar, terus dia cuek lagi. Ini dia mau gak sih kayak apa yang dia share di Instagram kan foto-foto lama, ternyata kan dia kan beda gitu dari nyatanya. Mungkin gimana sih perasaan dia saat sama netizen gitu? Dia nggak, anaknya tuh cuek. Orang kita pergi ke tempat hiburan aja dia cuek kok. Terus kan ada pengunjung nanya, "Hei, kamu kan dulu kurus banget." Iya, katanya kan. Aku dulu begini, malah dia gini kok, aku dulu segini, sekarang aku mau ngurusin badan aku. Dia ngomong gitu kok. Dia malah anaknya cuek banget. Dia merasa, kan sementara kan dia mau potong usus. Dia mungkin dia melihat kan kayak Cindy kan potong usus kan sekarang berhasil kan, kurus kan. Dia mau itu. Sekarang kan kita lihat Cindy cantik banget. Jadi dia berpikir dia akan cepat dengan cara rintik. Kalau aku sih nggak setuju. Aku bilang gue nggak setuju, jujur gue bilang. Gue nggak setuju lu potong usus karena umur lu masih muda. Yang pasti lu makan lu dikurangin, lu fitness, lu lari, itu yang gue ajarin. Kemarin cuma di klinik itu endorse atau gimana Kak? Endorse. Karena dia kan teman aku. Terus ke klinik itu aku ngomong kan sama dokternya, "Dok, di ini aja di endorse karena yang penting kita menyemangatin dia untuk kurus." Karena dia mau fight sama nanti kan dia akan persidangan nih. Masa bentuk badan lu begitu aja cepat kurus, gak gituin. Makanya dia ngambil jalan pintas, terus minggu-minggu ini dia potong usus. Jadi dia untuk mempercantik diri itu bukan berarti dia melupakan kasusnya atau gimana? Oh enggak, kasusnya dia ya lo anaknya, gue bilang lu hati-hati lo.
bukan melupakan kasusnya, malah dia bilang dia di LP-in, dia bilang gue punya bukti-bukti, gue punya ini, gue punya ini. Kalau gue denger sih ya, dengan dia liatin, ngeri juga sih nanti ini seru nih perangnya ini seru. Dia gue punya bukti-bukti gini. Kalau bilang kalau lu dihajar gini, gue punya bukti gue. Tapi gue nggak pantas ngomongin di sini ya. Seru nih ntar perangnya.